Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani bersama saya Pastor Melki Rarung. Dan kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat, rahmat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan hari ini kami mau menikmati berkat firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa mari Roh Kudus yang menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga para pendengar yang akan mendengarkan renungan harian santapan rohani ini, agar kami semua diberkati dengan berkat firman Tuhan yang akan menuntun, menerangi langkah kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tema renungan harian santapan rohani hari ini, hidup takut akan Tuhan yang benar. Hidup takut akan Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, takut akan Allah dan variasi istilah ini adalah suatu konsep yang utama dan sangat penting dalam Alkitab. Secara statistik penggunaannya paling tidak sekitar 300 kali, mengindikasikan hal ini sangat penting. Belum dampaknya kepada orang yang memiliki sikap yang dimiliki oleh orang percaya ini dibandingkan dengan yang tidak memiliki. Untuk takut akan Tuhan yang Alkitab maksudkan, tentu seorang harus tahu akan Tuhan dan selanjutnya mengenal Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak mengenal Tuhan tentu tidak akan hidup takut akan Tuhan seperti yang seharusnya. Dan orang yang tidak takut Tuhan tidak akan melakukan kehendaknya. Dalam perjanjian lama, ada dua kategori orang yang hidup takut akan Tuhan. Kelompok pertama adalah mereka yang takut akan Tuhan dengan perasaan ketakutan. Mereka mengantisipasi malapetaka menimpa hidup mereka. Mereka mencoba bersembunyi di goa-goa untuk lari dari hari Tuhan dan penghakimannya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memiliki sikap takut akan Tuhan, yang dihubungkan dengan memiliki hal-hal seperti memiliki hikmat, pengetahuan, umur panjang, dan berkat-berkat yang lainnya. Ada contoh dalam perjanjian lama di mana Yusuf adalah satu tokoh Alkitab yang terkenal memiliki sikap hidup takut akan Tuhan yang sehat dan benar. Karena takut Tuhan, dia tidak mau diajak berzina oleh istri Potifar tuannya. Karena sikap takut Tuhan, Yusuf tidak mau berdosa kepada Tuhannya, seperti terungkap dari seruannya ketika dia menolak permintaan nyonyanya Potifar itu. Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Dan kita tahu setelah perjalanan hidup dengan segala suka dukanya, akhirnya Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun.
Banyak berkat lain yang Tuhan curahkan kepada Yusuf, sehingga dia juga menjadi berkat besar bagi keluarganya, bagi bangsa Mesir dan bangsa Israel, bahkan bagi dunia. Dan lebih penting lagi, hidup takut akan Tuhan membawa orang kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa sebenarnya takut akan Tuhan itu? Bisa kita katakan takut akan Tuhan adalah salah satu sikap manusia, sikap yang menghormati Allah dengan kerendahan hati, sesuai dengan pernyataan dirinya, dan menghasilkan ekspresi keluar menjadi serupa dengan Kristus. Seperti definisi sikap umumnya, di sini ada aspek kognitif, yaitu pengenalan akan Allah. Ada juga aspek afektif, yaitu rasa hormat, kagum dan kasih dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan juga ada aspek konatif, yaitu kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sesuai, yaitu taat kepada kehendak dan perintah-perintah Tuhan, dan perilaku sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketiganya saling berhubungan erat. Ketika kita semakin mengenal Allah sebagai Allah dengan segala atributnya, maka tidak bisa tidak kita memiliki hati yang semakin mengagumi Dia, Allah yang luar biasa. Dan semakin kita mau melakukan kehendaknya dan meneladani Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah yang datang menjadi manusia, yang sungguh sangat nyata kehidupan kesehariannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebuah buku menjelaskan takut akan Tuhan sebagai suatu spektrum sikap. Dari satu sisi, takut terancam akan Allah, merasa ngeri dan gentar, kagum, terpesona, hormat, devosi, percaya hingga takut yang menyembah Allah. Dalam semua agama, manifestasi ilahi menghasilkan emosi yang kuat, seringkali dalam bentuk yang panik, bahkan sampai keadaan seperti diteror. Ketika kita takut terancam, maka kita menyembunyikan diri dari Allah. Kita orang yang kotor, berdosa, tampak demikian di hadapan Allah yang kudus dan adil. Kita wajar takut akan hukumannya. Takut yang demikian yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, seperti Hawa dan juga Adam ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Takut teror akan Allah yang demikian akan memudar semakin kita mengenal Allah yang kudus dan adil. Ternyata juga Dia Allah yang mengasihi manusia. Kasih Allah yang besar itu ditunjukkan dengan mengirimkan atau mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk melawat manusia dan menanggung dosa serta menyelamatkan kita dari hukuman kekal melalui salib. Orang yang tidak mengenal Kristus, rasa takut itu tentu akan terus bertahan, bahkan semakin menjadi-jadi ketika semakin dekat dengan kematian. Namun ketika orang atau siapapun yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rasa takut itu akan berubah menuju percaya dan penyembahan kekaguman kepada Allah yang besar, kudus dan maha kasih itu. Dan takut akan Allah yang positif dan benar ini membawa orang kepada ketaatan akan kehendak Allah. Karena Allah itu kudus, maka orang yang takut akan Tuhan akan selalu berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia akan mencari kehendak Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Takut akan Allah dikatakan sebagai permulaan dari pengetahuan, seperti yang kita sering baca, bahkan menjadi ayat hafalan dan ayat favorit kita dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Berarti orang yang takut akan Allah akan berkembang menjadi orang yang berpengetahuan dan berhikmat. Namun perubahan sikap juga dimulai dari pikiran. Karena itu untuk takut akan Tuhan, seseorang harus semakin tahu dan mengenal Tuhan. Anugerah Allah saja yang mengerjakan perubahan itu. Karena itu satu kunci untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan, yaitu kita harus selalu dan sesering mungkin belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tentu saja mengenal Tuhan bukan sekedar tahu akan Tuhan, tetapi harus melalui pengalaman pribadi. Kita mengalami Tuhan. Kita juga perlu dan selalu harus berdoa secara teratur, agar Tuhan memberi kita hati yang takut akan Dia dan hidup dari waktu ke waktu dalam kehadirannya. Karena ketika kita semakin intim berhubungan dengan Tuhan, melalui doa pribadi, doa bersama, dan melalui pembelajaran akan firman Tuhan, maka kita akan memiliki pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui renungan harian santapan rohani hari ini, kami kembali datang mau mengingatkan dan mengajarkan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Allah? Hidup takut akan Tuhan dengan benar? Mari kita coba renungkan dan evaluasi diri akan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan selama ini, agar kita mau sungguh-sungguh hidup benar, mau hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh hidup takut akan Allah yang benar. Kita menghormati dan mengasihi Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman kekal. Karena itu mari kita selalu meminta kepada Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai, menolong kita untuk kita terus berusaha dan berjuang, mau sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Melalui firman Tuhan hari ini, kembali datang untuk mengajak dan mendorong kita. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, setiap saat dan setiap waktu. Dan di dalam usaha dan perjuangan kita untuk hidup takut akan Tuhan, ini harapannya tidak akan pernah berkesudahan. Hari depan kita sungguh indah dan luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi yang selalu untuk kita perhatikan tentang keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup takut akan Allah yang benar? Dalam perjanjian baru kalau kita perhatikan bagaimana jemaat mula-mula, jemaat Tuhan yang dibangun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pertemuan bersama ketika mereka memecahkan roti, mereka selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka selalu bertekun di dalam doa, dan mereka diajarkan untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Karena inilah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena alangkah berbahagia dan indahnya ketika Tuhan melihat dan memperhatikan sifat dan cara hidup kita. Kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saya ingin membacakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31. Firman Tuhan mengatakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau berkolaborasi dengan Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa, sudah menyelamatkan hidup kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan lewat pertolongan Roh Kudus juga kita diberi kemampuan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima anugerah dan kasih karunia keselamatan itu. Bahkan lewat perjalanan hidup kita sampai hari ini, Tuhan terus menolong, memampukan, memberikan kekuatan untuk kita terus bertahan, tetap mengiring melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan mari kita mau terus membangun kehidupan kerohanian kita, untuk sungguh-sungguh kita mau hidup takut akan Tuhan. Banyak mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, akan semakin mengajarkan dan memampukan kita untuk kita sungguh-sungguh mau hidup takut akan Tuhan. Bahkan akan semakin memberikan banyak pengertian dan pemahaman bagaimana cara hidup kita untuk kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan yang benar. Saya percaya kita yang sudah ada di dalam Tuhan, yang sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan, yang telah sekian lama melayani Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mau terus hidup takut akan Tuhan dengan benar. Ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan ketika kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Baik ada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang melimpah secara materi dalam kehidupan kita teristimewa. Ada berkat yang kekal ketika kita terus bertahan sampai akhir hidup kita, hidup takut akan Tuhan yang benar. Atau ketika Tuhan datang kali yang kedua mengangkat para sale-salenya, maka kita akan hidup berbahagia selama-lamanya dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah abaikan ini. Mari kita terus bangun komitmen kita untuk terus semangat, bergairah dan berjuang selalu. Sungguh-sungguh hidup takut akan Allah yang benar. Maka kita terus akan dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Persoalan masalah boleh datang silih berganti. Tantangan, rintangan, cobaan badai boleh selalu datang. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Apalagi ketika kita mau terus berjuang sungguh-sungguh untuk selalu hidup takut akan Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mensyukuri firman Tuhan yang kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa, yang terus menuntun, menyertai, memelihara dan memberkati hidup kami. Bukan hanya kami diberkati dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat jiwanya, tapi kami terus diberkati dengan berkat-berkat rohani, agar kehidupan kami tidak jauh dari Tuhan, bahkan tidak akan terhilang. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan kembali datang dalam kehidupan kami, mengingatkan dan mengajarkan kami bagaimana untuk kami sungguh-sungguh mau selalu hidup takut akan Tuhan, takut akan Allah dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang kami terima dan kami dengar, dan Roh Kudus yang menolong memampukan kami agar kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami terus mau berusaha hidup takut akan Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biar kiranya hidup kami selalu berkenan, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan juga pakai kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi saksi dimanapun kami berada dan pergi, memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa baru untuk mereka percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan terus memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan yang terus menyatakan berkat-berkat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Berkat jasmani, berkat jiwani, teristimewa berkat-berkat rohani. Nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk bagikan, share kepada banyak orang untuk diberkati dengan berkat firman Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk like dan berkomentar di kolom komentar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.